Filsafat Hegel tentang kebebasan dengan demikian menunjukkan kombinasi yang paradoksial antara kepatuhan keluar atau bahkan pengabdian terhadap negara dan kebebasan spiritual yang bersifat batiniah. Ciri-ciri serupa itu juga bisa dilihat pada para wakil zaman kejayaan Jerman lainnya seperti Leibniz, Goethe, dan Kant. Dalam kasus Hegel hanya akan adil jika dikatakan bahwa ia menganggap ketaatan terhadap tugas-tugas lembaga yang diberlakukan oleh masyarakat hanyalah satu aspek dari pembudayaan diri. Tetapi seperti kebanyakan kaum tradisional, ia tidak selalu ingat bahwa rasio objektif terwujud dalam lembaga-lembaga sosial kadangkala bisa sekedar onggokan adat istiadat aturan-aturan. Oke. Hegel lahir sebagai seorang Lutheran. Seperti pernah dia katakan sendiri, adalah orang yang siap mati demi agama. Hegel tidak menganggap kitab sebagai rekaman kebenaran historis, melainkan sebagai kitab simbol-simbol yang maknanya terdalam hanya bisa dipahami secara cepat sesudah dilakukan sejumlah besar tafsir kefilsafatan. Persoalan tentang eksistensi Tuhan sebagaimana yang lazim dipahami tidaklah menjadi masalah baginya. Namun ia bukan berarti bahwa pikiran rasional halus menolak agama. Pada umumnya, agama Kristen, agama menurut Hegel mengantisipasi filsafat. Filsafat tak lain adalah agama yang sadar. Filsafat adalah agama yang sadar. Filsafat Hegel sendiri mengkonsepsikan sejarah sebagai inkarnasi progresif roh absolut. Hegel sendiri mengakui kebenaran dari apa yang secara kiasan dikemukakan oleh Alkitab sebagai wahyu dengan cara yang lebih kritis dan rasional. Cara Hegel membaca Alkitab sepenuhnya melalaikan pernyataan-pernyataan eksistensial serius yang terdapat dalam kitab itu. Kierkegaard, musuh terbesar Hegel, terang-terang menuduh bahwa pada dasarnya Hegel adalah ateis yang menyembunyikan kemurtadannya di balik topeng simbol-simbol. Menurut Kierkegaard, Kristianitas Hegel adalah ciri khas duniawi kaum borjuis yang berusaha menikmati kemudahan dan keyakinan Kristen, namun secara sekaligus menolak untuk memberikan komitmen apapun terhadap keyakinan itu. Dalam pembelaan Hegel bisa dikatakan bahwa pandangan dunia Kristianitas primitif menurutnya tidak lagi merupakan pilihan wajib bagi manusia pemikir yang lahir sudah zaman rasio dan pencerahan. Kesadaran historis Hegel sendiri mendalam dan karenanya juga berisi sifat relatif memikul tanggung jawab yang sepadan dengan berbagai aspek lainnya. Pada abad ke-19 yang menyebabkan surutnya absolutisme keagamaan dan filsafat. Sejarah ketiga. Pemikiran jelas merupakan sesuatu yang penting bagi kemanusiaan. Dalam ilmu ini akan tampak seolah-olah pemikiran harus tunduk pada apa yang telah ada, pada realitas-realitas fakta bahwa inilah landasan yang dan panduannya. Sementara filsafat mendiami wilayah ide-ide yang dihasilkannya sendiri tanpa mengacu pada aktualitas. Spekulasi mungkin diharapkan untuk memperlakukannya sebagai sekedar materi dan pasif. Satu-satunya pemikiran yang diajukan filsafat dalam perenungannya tentang sejarah hanyalah konsepsi tentang rasio, bahwa rasio adalah penguasa dunia, bahwa sejarah dunia dengan demikian menyajikan suatu proses rasional kepada kita. Keyakinan dan intuisi ini adalah hipotesis dalam domain sejarah seperti itu. Di satu pihak rasio adalah substansi alam semesta, yakni yang oleh karena dia dan di dalam dia seluruh realitas memiliki adanya dan daya tahannya.
Esensi dan kebenaran mereka yang sepenuhnya adalah materialnya sendiri yang diolah oleh energi aktifnya sendiri. Bahwa rasio telah memerintah dan masih memerintah dunia, dengan demikian berada dalam sejarah dunia, sekaligus mereka memberi kita kesempatan untuk menyelidiki secara lebih dekat persoalan-persoalan yang mengandung kesulitan terbesar. Sifat ilmu filsafat memungkinkan untuk memberikan otoritas pada pengandaian-pengandaian. Oke. Namun menjelaskan sejarah berarti menggambarkan nafsu-nafsu umat manusia, para jenius, kekuasaan-kekuasaan yang aktif, dan memainkan peranan mereka di atas panggung besar dan proses yang ditetapkan secara providensial yang ia perlihatkan. Oke. Jadi membahas Hegel itu memang sangat rumit, harus membutuhkan waktu untuk memahaminya. Mungkin kita akan akhiri dulu tentang pemikiran Hegel ini. Terima kasih.